Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan materi mengenai teknik evaluasi kerja. Pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Saya sendiri Siska Natalia. Saya Ayu Cahaya. Saya GB Angelina. Dan saya Nurlisa Hanifah. Dan ini adalah table of content yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar, yaitu berisi tentang pengertian evaluasi kinerja segmen usaha. Yang kedua ada evaluasi kinerja segmen usaha yang berisi dengan penjelasan singkatnya. Yang ketiga ada teknik evaluasi kinerja, yaitu penjelasan dan cara untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha untuk pusat prestasi. Dan yang terakhir ada balance scorecard, yaitu berisi penjelasan mengenai balance scorecard. Pertama, kita akan membahas apa sih evaluasi kinerja segmen usaha. Evaluasi kinerja segmen usaha merupakan hal yang penting di perusahaan karena hasil evaluasi berkaitan erat dengan akhir yang diterima manajer sebagai pemimpin segmen. Kesalahan dalam penilaian kinerja berdampak buruk terhadap moral manajer dan segmen perusahaan secara keseluruhan. Keadilan penilaian kinerja berkaitan erat dengan teknik evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, yaitu evaluasi kinerja segmen usaha. Nah, di sini itu ada dua, yaitu evaluasi atas segmen usaha, lalu evaluasi individu yang memimpin usaha. Maksudnya adalah evaluasi atas segmen usaha itu penilaian ditekankan pada keberhasilan atau kegagalan usaha yang dilakukan oleh segmen tersebut, bukan oleh manajer yang melakukannya. Yang kedua, ada evaluasi individu yang memimpin segmen, yaitu manajer dinilai dari segi prestasi mereka dalam mengendalikan cost, laba, ataupun investasi. Jadi semakin banyak pengalaman seorang manajer, maka bisa dikatakan manajer tersebut semakin kompeten. Di sini ada contohnya. Sebuah segmen usaha bisa saja mengalami keberhasilan tanpa banyak campur tangan dari manajer usaha atau divisi yang memimpin. Maksudnya, ketika divisi penjualan mampu melakukan penjualan di atas target, itu bukan berarti belum tentu karena manajernya. Bisa aja emang sebelumnya produk tersebut emang udah laku di pasaran atau udah dikenal baik oleh masyarakat. Kayak misalnya Aqua. Aqua itu tanpa orang promosiin gencar-gencaran tuh pasti semua orang udah tahu kalau Aqua itu mineral yang bagus gitu. Terus adapun sebaliknya, kayak misalnya manajer udah berusaha keras biar penjualannya itu naik, tapi ada beberapa hal di luar kendali manajer atau perusahaan sehingga penjualan tersebut tidak mengalami kenaikan. Contohnya kayak sekarang pandemi, semua perusahaan itu mengalami penurunan keuangan dan itu di luar kendali manajer dan perusahaan gitu kan, terlepas dari apakah produk tersebut dikenal baik atau tidak. Kemudian ada teknik evaluasi kinerja. Umumnya, untuk menilai kinerja sebuah segmen, yaitu membandingkan antara aktual dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya anggarannya aktual yang terjadi sama anggaran itu beda jauh, itu kemungkinan waktu perincian anggarannya itu kurang tepat atau kurang terperinci hingga kurang baik. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat kos, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kos aktual yang terjadi dengan standar kos yang ditetapkan. Lalu, jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat pendapatan, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan penjualan aktual dengan target penjualan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, jika sebuah segmen usaha diperlakukan sebagai pusat laba, maka yang dibandingkan adalah laba aktual itu dengan target laba.
Di sini ada berbagai cara untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha. Untuk pusat investasi yaitu ada 3, ROI atau Return of Investment, lalu ada nilai tambah ekonomis atau Economic Value Added, dan penghasilan residu atau Residual Income. Yang pertama ROI. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat langsung. ROI sama dengan margin dikali asset turnover sama dengan dalam kurung laba operasi dan seterusnya. Lalu di sampingnya ada keterangan arti dari rumus-rumus yang ada di sebelah kanannya. Berikut ada contohnya, bisa dilihat PT Maju Mundur. Di sini ada data divisi mie instan dan divisi kecap pada tahun 2008 dan 2009, di mana kedua divisi tersebut memiliki ROI yang sama, yaitu sebesar 18% di tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, divisi mie instan mengalami peningkatan menjadi 20%, peningkatannya sebesar 2%. Sebaliknya, untuk kecap justru mengalami penurunan sebesar 3% yang menjadi 15%. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat margin dan aset turnover tersebut. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Ayu Cahyani. Untuk selanjutnya, masih dengan contoh yang sama pada PT Maju Mundur. Untuk tabel di atas terlihat bahwa kedua divisi mengalami penurunan yang sama pada rasio margin sebesar 16,67%. Margin itu bisa turun karena ada kenaikan biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan ataupun keduanya. Pada divisi mie instan, penurunan margin dapat ditutup oleh kenaikan aset turnover. Berbeda dengan divisi kecap, selain mengalami penurunan rasio margin, divisi ini juga mengalami penurunan pada perputaran aset. Hal ini berarti divisi mie instan lebih optimal menggunakan aset divisi. Sementara divisi kecap pada tahun 2009 menjadi kurang optimal dalam menggunakan aset divisi tersebut. Next. Untuk kelemahan dan kelebihan dari ROI itu, ada 3 kelebihan ROI untuk penilaian kinerja di samping kemudahan dalam penghitungan rasio tersebut. Yang pertama, pada hubungan antara fakta penjualan, biaya-biaya, dan juga investasi. Dan yang kedua, dalam melakukan efisiensi cost. Dan yang ketiga, ada dalam optimalisasi penggunaan aset. Di samping kelebihan, ROI juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ROI bisa mendorong manajer segmen berpandangan sempit hanya pada laba segmen, dan juga manajer bisa terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Untuk penghasilan residu atau residual income, di sini dapat dilihat untuk perhitungan ROI juga menggunakan persentase, sedangkan untuk penghasilan residu menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Untuk rumusnya sendiri ada laba operasi dikurang minimum dari penghasilan residu, dari ulang ya sis. Ikat. Kemudian ada penghasilan residu atau residual income. Untuk perhitungan ini sendiri, pada saat tadi di slide sebelumnya ROI menggunakan persentase, sedangkan residual income ini menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Untuk rumusnya ada laba operasi dikurang minimum RR atau tingkat kembalian minimum dikali investasi itu sendiri, dan rumusnya laba operasi dapat dari laba sebelum bunga dan pajak, kemudian investasi nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Next. Kemudian untuk penghasilan residual mempunyai contoh sebagai berikut untuk data dan hasil perhitungan penghasilan residu. Untuk kalkulasi penghasilan residu itu sendiri digunakan tingkat kembalian minimum sebesar 14%, diambil karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Dan dapat dilihat
data PT Maju Mundur, pada tahun 2008 divisi mie instan mempunyai penghasilan residual sebesar 800.000 dan divisi kecap mempunyai penghasilan residual sebesar 1.560.000. Dan di tahun 2019, divisi mie instan mempunyai penghasilan residual sebesar 1.200.000 dan divisi kecap mempunyai penghasilan residual sebesar 390.000. Dan untuk penghasilan residual ini juga mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Yang pertama, kelebihan penggunaan penghasilan residual itu ya terdiri dari mendorong segmen usaha untuk mengambil sebuah kesempatan untuk berinvestasi selama memberikan tambahan pendapatan bagi segmen tersebut. Selama hasil RI-nya positif, manajer akan mengambil kesempatan investasi tersebut. Dan yang kedua, perusahaan dapat melakukan penyesuaian tingkat kembalian yang diharapkan untuk resiko yang berbeda. Misalnya, untuk segmen usaha dengan resiko usaha yang lebih tinggi dapat dievaluasi dengan menggunakan tingkat pengembalian minimum yang lebih tinggi juga. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk tipe aset yang berbeda juga. Misalnya, untuk aset yang memiliki umur ekonomis panjang dikenakan minimum rate of return yang lebih tinggi. Nah, selain kelebihan, RI juga mempunyai kekurangan yang terdiri dari pengukuran dengan menggunakan PR hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar jika digunakan tingkat pengembalian yang rendah. Yang kedua, penghasilan residu ini juga tidak seintuitif ROI. Dan yang ketiga, kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian minimum. Ya, selanjutnya ada nilai tambah ekonomis atau economic value added. Agar bisa menghitung nilai tambah ekonomis, perusahaan harus mengetahui berapa rata-rata tertimbang kos modal atau weighted average cost of capital (WACC). Untuk menghitung WACC, perusahaan harus mengidentifikasikan semua sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Berikut ada contoh soal perhitungan WACC dan nilai tambah ekonomis. Sebagaimana teknik penghasilan residu, nilai tambah ekonomis juga menggunakan nilai rupiah, bukan persentase sebagai hasil pengukuran. Berbeda dengan penghasilan residu, nilai tambah ekonomis menggunakan kos modal, bukan tingkat pengembalian minimum. Nilai tambah ekonomis atau EVA sama dengan laba setelah pajak dikurangi rata-rata tertimbang kos modal dikali total modal yang digunakan. Next. Berikut contoh soal dari PT Lancar Jaya yang punya dua sumber pendanaan dari obligasi dan ekuitas. Obligasi sebesar 40 juta dan ekuitas sebesar 120 juta, di mana persentase mereka 25% dan 75%. Adapun kos setelah pajaknya dan kos tertimbang yang didapat dari persentase dikalikan dengan kos setelah pajak, maka totalnya adalah 160 juta dan kos tertimbangnya adalah 0,1035. Next. Jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar 200 juta, maka kos modal dapat dikalikan 10,35%, dapat hasil Rp27.700.000. Jika laba perusahaan setelah pajak sebesar 35.800.000, maka nilai tambah ekonomis sebesar 15.100.000 didapat dari laba setelah pajak dikurangi kos modal. Nilai tambah ekonomis yang positif memiliki arti bahwa PT Lancar Jaya akan memperoleh laba melebihi atau di atas dari kos modal dari modal yang digunakan. Hal ini sama artinya investasi ini akan menambah kekayaan perusahaan. Next. Di sini ada balance scorecard. Yang pertama pengukuran kinerja tradisional, yang kedua konsep dasar balance scorecard, yang ketiga perspektif balance scorecard, dan yang keempat pemetaan strategi. Next. Yang pertama pengukuran kinerja tradisional, di mana pengukuran kinerja tradisional adalah bagaimana pekerja dapat bekerja menghasilkan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja tradisional hanya berdasarkan aspek-aspek keuangan semata. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan dapat dengan mudah dilakukan karena ukuran tersebut berupa nilai kuantitatif.
Oleh karena itu, kinerja personel yang ada dalam perusahaan hanya diukur pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Menurut Kaplan dan Norton, pada tahun 2008, kinerja non-keuangan diabaikan karena dianggap sebagai sesuatu yang sulit diukur. Oleh karena itu, menurut Payamta pada tahun 1999, sistem pengukuran kinerja tradisional suatu perusahaan bisnis, baik internal dan eksternal, mempunyai banyak kelemahan karena sistem pengukuran ini menekankan pada aspek pengukuran keuangan seperti ROI, profit margin, dan EVA, yang mana aspek-aspek tersebut tidak mampu mengukur kinerja harta yang tak tampak atau intangible assets and harta-harta intelektual, sumber daya manusia perusahaan. Next. Di sini ada kelemahan pengukuran kinerja secara keuangan menurut Kaplan dan Norton. Satu, ketidakmampuannya dalam mengukur harta-harta yang tidak tampak dan harta-harta intelektual perusahaan. Karena itu, kinerja keuangan tidak mampu menjelaskan lebih banyak mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntut perusahaan ke arah lebih baik. Yang kedua, pengukuran lebih berorientasi pada manajemen operasional dan kurang mengarah pada manajemen strategis. Dan yang ketiga, tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible assets yang merupakan bagian dari struktur aset perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan konsep dasar balance scorecard. Balance scorecard itu apa sih? Balance scorecard itu tujuannya lebih dari sekedar hanya pengukuran keuangan dan non-keuangan semata. Pengukuran tersebut diturunkan dari atas ke bawah, top-down proses, dengan memperhatikan misi dan strategi dari unit bisnis. Balance scorecard harus menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit menjadi tujuan yang terlihat dan terukur. Pengukuran merupakan sebuah keseimbangan balance antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham, shareholders, dan pelanggan, serta pengukuran internal yaitu proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Pengukuran diseimbangkan antara pengukuran hasil outcome measure hasil dari upaya masa lalu dengan pengukuran yang mendorong kinerja masa datang. Balance scorecard menunjukkan keseimbangan antara tujuan objektif, pengukuran hasil yang mudah dikuantifisir dengan pendorong kinerja dari pengukuran hasil yang bersifat taksiran, maksudnya judgmental. Selanjutnya ada perspektif balance scorecard. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan pengukuran balance scorecard meliputi 4 perspektif, di antaranya perspektif keuangan, yaitu menjelaskan konsekuensi ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. 3 perspektif lainnya itu apa aja sih? Ada perspektif pelanggan, yaitu mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Lalu ada perspektif proses bisnis internal, menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, maksudnya infrastruktur, yaitu mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif ini mengacu pada 3 faktor yang memungkinkan, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai, misalnya dari aspek motivasi, pemberdayaan, dan kesetaraan. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan strategi. Balance scorecard menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menggambarkan strategi yang menciptakan nilai. Ada beberapa elemen penting dalam memetakan strategi ke dalam 4 perspektif tersebut. Di antaranya, ada kinerja keuangan, yaitu sebuah indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. Strategi menggambarkan sebuah organisasi ingin menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dari nilai pemilik saham. Kinerja keuangan dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, atau pemanfaatan aset. Selanjutnya ada sukses dengan pelanggan, merupakan target dalam perbaikan kinerja keuangan. Indikator kesuksesan perspektif pelanggan bisa berupa kepuasan, retensi pelanggan, dan pertumbuhan pelanggan. Perspektif pelanggan mendefinisikan proposisi nilai untuk segmen pelanggan yang ditargetkan. Memilih proposisi nilai pelanggan merupakan elemen sentral dari strategi. Lalu ada proses internal, menciptakan dan mengantarkan proposisi nilai untuk pelanggan. Proposisi nilai bagi pelanggan bisa berupa harga yang ditawarkan, mutu produk,
ketersediaan produk, fungsi produk, atau citra produk. Posisi nilai didapat dari hasil proses internal, misalnya penciptaan produk baru atau penurunan waktu pengembangan produk baru. Yang terakhir ada aset tak berwujud, intangible asset, adalah sumber daya penting dari penciptaan nilai berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran dan pertumbuhan menggambarkan bagaimana manusia, teknologi, dan iklim organisasi dikombinasikan untuk mendukung strategi. Next. Selanjutnya ada pemetaan strategi. Di sini menunjukkan model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor swasta. Dari paling bawah dulu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu untuk mencapai visi kita bagaimana seharusnya organisasi belajar dan meningkat. Lalu ada perspektif internal untuk dapat memuaskan pelanggan kita, proses mana yang harus unggul. Lalu ada perspektif pelanggan, yaitu untuk mencapai visi kita bagaimana seharusnya kita memandang pelanggan kita. Lalu ada perspektif keuangan, yaitu jika kita sukses bagaimana kita akan melihat para pemegang saham, dan yang terakhir akan membentuk strategi. Selanjutnya, ada pemetaan strategi, yaitu model sederhana untuk penciptaan nilai organisasi sektor publik dan nirlaba. Dari bawah ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana sih kita seharusnya organisasi belajar dan meningkat, improve. Lalu ada perspektif internal, untuk dapat memuaskan pelanggan kita, proses mana yang harus unggul sih gitu. Terus ada perspektif pendonor dan perspektif pelanggan. Nah, perspektif pendonor ini jika kita sukses, bagaimana kita akan melihat para pembayar pajak donatur. Lalu ada perspektif pelanggan untuk mencapai visi kita, bagaimana seharusnya kita memandang pelanggan kita. Lalu membentuklah visi. Selanjutnya, next. Don't forget beautiful sunset, Miss Todis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.